Pertanyaannya, kenapa rezeki saya agak susah? Gitulah. Tapi yang pasti yang tanya bukan ajakan bidah lah, pasal rezeki dia tak susah. Jamaah, pertama, rezeki itu macam pesawat terbang lah. Rezeki macam itulah. Ada yang langsung pesawat tu kan, kita pergi ke Mekah, ada yang langsung ke Jeddah. Artinya rezeki itu minta langsung dapat. Ada rezeki itu apa? Transit. Naik pesawat ada transit kan? Ada rezeki itu dia lewat orang lain dulu. Nanti lewat orang lain, nanti dari orang lain tu kepada kita. Jadi jangan kita cakap, oh dia kasih aku rezeki. Bukan, Allah kasih rezeki, transit lewat dia. Macam kita, ini contoh mudah biar kita faham, supaya menambah rasa ikhlas kita pada Allah. Umpama, katalah anak yatim. Anak yatim ni kan masih kecil, masih budak-budak. Dia belum boleh kerja dan tak tahu kerja. Dan sedangkan dia perlu makan, perlu beli baju. Macam mana cara Allah menyampaikan rezeki anak yatim ini? Allah berikan pada kita, titipkan pada kita, nanti Allah buka hati kita sehingga terbuka hati ini mau memberi pada anak yatim. Yang sebenarnya rezeki anak yatim transit lewat kita. Itu diingat. Jadi jangan, kalau panjang kan sampai 3 harakat, jangan. Berarti ini important lah, kasih peringatan. Kalau jangan, itu biasa. Dia jangan, artinya ingat betul. Jangan sampai kita mengatakan kitalah yang kasih rezeki pada anak yatim. Jangan. Yang kasih rezeki Allah, tapi transit lewat tangan kita supaya kita ikhlas. Yang kedua, supaya kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Begini, kita nak titipkan duit pada seseorang, itu pun kita kena tengok orangnya siapa. Boleh percaya ke tak boleh percaya, amanah ke tidak dia. Tak mungkin kita titip duit pada pencuri, pada penjudi. Kita yakin dia ni jujur, kita yakin dia ni amanah, barulah kita berani titip duit. Apalagi Allah percaya dengan kita, Allah yakin dengan kita bahawa Allah tahu kita jujur, Allah amanahkan pada kita. Maka kita bersyukur pada Allah kerana Allah telah mempercayai diri kita. Jadi rezeki itu ada yang transit, dapat, cuma lambat sikit lah lewat tangan orang lain. Ada rezeki macam pesawat, ada delay kan pesawat. Janji pukul 2, tak tahu berangkat pukul 4. Rezeki pun macam itu juga, ada delay kadang-kadang. Kita minta hari ini, tak tahu bulan depan baru dapat. Itu dia, senang rezeki delay. Jadi sekali lagi jemaah yang berbahagia, jangan cakap rezeki itu susah. Tidak. Jadi begini, supaya kita faham, dalam Quran kan ada ayat mengatakan apa? Selalu saya baca ayat itu. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiadalah binatang yang melata, kata Allah. Seluruh binatang yang melata di muka bumi ini, Allah dah siapkan rezekinya. Makna dia apa? Kalaulah binatang saja Allah siapkan rezekinya, apatah lagi kita manusia, makhluk yang paling baik Allah ciptakan. Takkanlah Allah tak siapkan. Pasti Allah siapkan. Jangan takut. Masalahnya bila Allah kasih, itu masalah lah.
Masalah. Allah punya kewajipan. Ini saya suka buat contoh dulu lah, senang. Kita punya anak. Sama ada anak kita degil ke baik, kita kena siapkan makanannya. Ya kan? Kata anak kita 3 orang, satu jahat betul, kita masak untuk 2 orang aja. Yang satu lagi tak payah, dia jahat, mana ada. Jahat ke tak jahat, baik ke tak baik, kita tetap kasih makan. Sama, manusia itu baik ke tak baik, alim ke tak alim, Allah tetap kasih rezeki. Jadi jemaah jangan cakap, kawan saya tak sembahyang ustaz, dia tak solat ustaz, tapi rezekinya banyak. Jangan. Itu kewajipan Allah memberikan rezeki. Kalau kita sendiri bertanggungjawab kepada anak soal makan minum, ya kan? Kenapa Allah tak tanggungjawab dengan kita soal rezeki? Pasti Allah tanggungjawab. Nah, itu satu. Yang kedua, cuba tanya anak kita, budak umur 8 tahun ke 7 tahun ke, balik sekolah rendah, tanya dia, engkau tak risau ke soal makan? Tak takut ke mak tak siapkan? Dia cakap apa? Saya yakin mak siapkan. Ya kan? Anak-anak tak pernah risau soal makan minum. Kenapa? Kerana dia yakin mak bapak dia tanggungjawab. Dia tak mau tahu bapak dapat macam mana, dia tak mau tahu mak masak macam mana, yang penting ada. Itu namanya keyakinan. Kalau anak yakin pada orang tua bahawa mesti siapkan makanan, kenapa kita tak yakin dengan Allah? Mesti yakin. Jadi kesimpulannya, Allah punya, kita kesimpulan begini, kita punya hak, Allah kan punya hak juga. Hak Allah kewajipan kita, hak kita kewajipan Allah. Nah, salah satu hak kita apa? Rezeki. Rezeki hak kita. Allah punya kewajipan untuk menyiapkannya, menyediakannya. Maka kita faham Allah punya hak, ya, tapi kita kan punya hak juga. Nah, Allah punya kemahuan, betul, kita kan punya kemahuan juga. Nah, baik. Kalau kemahuan kita dengan kemahuan Allah sama, maka dia jadi, cepat jadi itu. Kalau kemahuan kita dengan kemahuan Allah tak sama, kadang-kadang delay dia. Ini contoh. Saya kasih contoh mudah supaya kita tak pening soal rezeki ni. Umpamanya anak mau, dia cakap, mak, belilah buku mak. Cikgu sekolah suruh beli buku supaya pandai. Anak mau pandai, mak mau pandai tak anak dia? Berarti kan sama tu kemahuannya. Anak ingin pandai, maknya pun ingin anaknya pandai. Untuk supaya pandai, disekolahkan budak ni. Kan gitu. Jadi kemahuan anak sama kemahuan mak sama, jadikan budak tu sekolah. Tapi kalau anak umur 8 tahun cakap, mak, belikanlah motor, mak kamu dapat CPF, berapa banyak-banyak duit, dapat dalam 500,000 Singapura, belilah motor second lah, dalam $5,000, belilah mak. Mak dia tahu belum waktunya belikan motor pasal budak-budak, tunggulah besar dulu, betul tak? Ini namanya delay. Tunda dulu, bukan tak kasih, tunda dulu, belum waktunya. Kadang kita minta dengan Allah, ya Allah murahkan rezeki aku gini-gini, Allah tunda dulu. Gitu. Jadi jangan cakap kenapa Allah tak kasih. Bukan Allah tak kasih, ada masa dia langsung Allah kasih, ada masanya transit lewat tangan orang lain. Yang ketiga, ada yang delay, macam pesawat juga lah kan. Sabar. Kita punya kewajipan, Allah punya kewajipan. Nah, apa kewajipan kita?
Satu, usaha. Allah siapkan rezeki, tapi kita kena ambil. Mak bapak siapkan makanan, tapi si anak kena ambil piring, kena suap sendiri, kan gitu. Akan nak suapkan juga, dah besar. Usaha. Sudah usaha, ikhtiar. Mengiring usaha itu ikhtiar. Contoh apa? Kita buka kedai nasi, itu usaha. Ikhtiar apa? Kacilah kedai itu bersih, layan ramah-ramah, jangan cina garang. Orang datang, muka garang aja. Kau apa nak cekik apa? Cakap cepat sikit. Orang ramai tu, aku baling kang rendang ke muka kau, baru faham. Apa tak lari pelanggan? Ramah sikit. Tapi jangan macam bapuk pula. Nak makan apa? Ya kan? Nak cakap. Kan? Ramah. Kalau dah usaha bagus, ikhtiar pun bagus, apa lagi? Doa. Doa mesti. Nah, kemuncak dari doa itu apa? Solat. Dalam solat ada tak doa? Allah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Minta. Usaha sudah, ikhtiar sudah, doa sudah. Berapa hasilnya? Itu kewajiban Allah. Allah yang tentukan. Kalau sudah dapat, apa kewajiban kita lagi? Tawakal. Berserah diri pada Allah. Nah, ketika kita berserah diri kepada Allah, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa berserah diri kepadaku, kata Allah, bertawakal kepadaku, kata Allah, aku akan kasih dia jalan keluar mengatasi masalah itu. Dan kata Allah, aku akan kasih dia rezeki yang dia tak tahu datangnya dari mana. Itu dia. Jadi kadang-kadang rezeki itu tertunda sekejap. Jadi jangan cakap susah, tertunda. Ya, itu saja barangkali, insyaAllah bermanfaat. Kita buka halaman 470.